Halo teman-teman, ini kami kelompok 2 dan saya Stanley Taneo. Hai, dan saya Arifal Susanto Billy. Halo, saya Novalina Dilianti Sionora Putri Metkono. Saya Febrian Wangsir. Saya Lista Septiani. Selamat siang untuk kita semua dan teman-teman yang menonton. Sekarang kami kelompok 2 mata kuliah transformasi dan pemasaran digital. Jadi kami akan mewawancara salah satu produk di asistensi jurusan kehutanan, yaitu jamur tiram. Ini hasil hutan non kayu. Jadi kami di sini akan mewawancarai Pak Nois selaku ini pengelola ini jamur tiram, usaha jamur tiram di sini. Ya, jangan di skip, lanjut terus dan ikuti. Baik, di sini kami sudah bersama dengan siapa Pak? Baik, perkenalkan nama saya Aloysius Yohanes Subangkoli, biasa disapa Pak Nois. Saya di sini bertugas sebagai pengelola jamur tiram di jurusan kehutanan. Nah, sekarang kita berada bersama dengan Pak Nois di ruang asistensi 1. Kita akan melakukan wawancara terkait produksi jamur tiram. Dengan baik Pak, terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok 2 menggali informasi terkait produksi jamur tiram. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kami menggali informasi dari Pak. Yang pertama itu, bagaimana cara Pak menaikkan nilai tambah produk jamur begitu? Oke, baik. Nilai tambah produk jamur tiram putih ya. Ya. Untuk menaikkan nilai tambahnya ini ada dari beberapa sektor. Yang pertama dari sektor produksi. Itu kita kemarin ada pengadaan beberapa alat baru. Alat baru di sini kapasitasnya lebih besar daripada alat yang sebelumnya. Dia 2 kali lipat daripada kapasitas produksi alat yang sebelumnya. Itu untuk menaikkan nilai produksi. Lalu yang berikut lagi untuk menaikkan nilai jual, itu kita menggunakan komposisi yang terbaru, menggunakan data penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh alumninya semester 8 sekarang. Kita pakai data penelitian yang terbaru untuk kita punya pengelolaan produk. Dan itu untuk menaikkan nilai daripada produknya. Baik, itu dari pertanyaan pertama itu untuk menaikkan nilai produk itu dengan penambahan alat produksi baru. Jadi, yang berikutnya itu Pak, di pertanyaan berikut itu apa peran Pak dalam digitalisasi pemasaran produk? Oke, baik. Peran digitalisasi ini sangat penting ya, sangat berperan penting karena sejauh ini kita punya pemasaran yang terjadi di kampus ini itu paling banyak yang pembeli itu offline, yang online itu jumlahnya masih sedikit ya. Tapi beberapa bulan terakhir, beberapa semester terakhir kita mencoba untuk merambah ke penjualan secara online. Itu sangat membantu dari segi digitalisasi, sangat membantu karena kita punya produk sudah dikenal lebih luas sampai di seluruh kota Kupang sudah tahu kalau kita punya di sini jamur tiram itu berkualitas tinggi. Jadi saran dari Pak, lebih bagus offline atau online atau digital gitu? Tentunya saran saya lebih baiknya menggunakan online ya, karena lebih menjangkau lebih luas, pasar lebih luas kalau kita pakai digital. Baik, selanjutnya itu Pak, kira-kira ini pemasaran produk jamur tiram ini target ini apa? Pasarnya itu siapa Pak? Target pasar. Oke, baik. Untuk target pasar daripada produk jamur tiram ini itu karena kita masih produksi dalam skala kecil, kita punya target itu skala rumahan. Jadi biasanya yang beli itu ibu rumah tangga, pegawai di kampus ini, dan ada sedikit dari kalangan mahasiswa juga yang beli. Baik Pak, terima kasih. Yang terakhir itu apa saja tantangan yang Pak rasakan dalam ini produksi jamur tiram? Bagaimana solusinya? Tantangan yang pertama, kemarin kita sempat menghadapi kita keolahan di lokasi rumah jamur kita. Itu rumah jamur nanti mungkin perlu direhab. Nanti beberapa bulan ke depan dari sana mau ada kebaikan. Itu perlu direhab. Lebih tinggi dan lebih besar lagi. Supaya memenuhi standarisasi sterilisasi ruangan yang baik untuk tumbuh jamur tiram. Lalu yang halangan yang berikut lagi kemarin sempat ada di pemasaran, tapi sudah ada jalan keluarnya. Kita punya akun jamur tiram, akun Facebook dan akun Instagram untuk promosi produk jamur tiram. Baik,
Baik teman-teman, itu sekian informasi yang kami gali dari Pak. Sekarang kita akan melihat langsung bersama-sama dengan Pak Nois untuk melihat lokasi produksi jamur tiram. Ayo ikut terus. Oke, baik teman-teman, sekarang kita sudah ada di tempat produksi jamur. Kita akan lihat alat-alat pembantu untuk menaikkan harga jual produk yang sudah dikatakan oleh Pak Nois. Check it out. Jadi ini Pak, ini namanya apa Pak? Oke, baik. Jadi alat yang pertama di sini, ini ada alat namanya mixer. Jadi mixer ini untuk mencampur bahan baku yang sudah dikumpulkan dengan bahan utamanya adalah serbuk kayu gergajian. Nanti akan di mixer di sini. Kalau yang di sebelah itu Pak, itu alat ini alat untuk apa ini Pak? Oke, jadi baik, alat yang kedua ini adalah alat pencetak background. Jadi nanti media yang sudah melalui proses mixer tadi atau proses pencampuran tadi akan dimasukkan ke dalam tabung untuk melakukan pencetakan background. Jadi nanti medianya dimasukkan di sini, lalu plastik background nanti dipasang di sini. Oh, Dipasang di sini. Kemudian backgroundnya akan tercetak secara otomatis masuk ke dalam background. sangat membantu sekali ya teman-teman. Untuk mempermudah. Yang sebelum ada alat-alat ini yang semuanya manual. Alat yang di sebelah ini, yang kita lihat di sini ada dua tabung yang berbeda ya. Jadi ini alat namanya steamer. Steamer ini dia menggunakan proses kondensasi atau penguapan tingkat tinggi. Penguapan dengan tekanan yang tinggi. Jadi dia dengan suhu yang tinggi, dengan tekanan yang tinggi juga. Artinya dia tidak melibatkan adanya udara dari luar. Ini tabung yang pertama ini adalah tabung pemanas, tabung hidrolisis, dan yang berikut lagi adalah tabung penguapan. Itu untuk mengalirkan uap ke dalam untuk melalui proses sterilisasi. Jadi semua backlog yang sudah dicetak itu di dalam tabung ini. Ya, benar sekali. Jadi backlog yang sudah dicetak di alat cetak backlog tadi dimasukkan ke dalam tabung ini, tabung alat steamer ini, lalu ditutup, kemudian dinyalakan tabung pemanas dulu. Setelah tabungnya panas, nanti akan uap yang muncul daripada tabung pemanas langsung masuk ke dalam tabung steamer. Setelah proses sterilisasi berjalan. Itu kira-kira berapa jam Pak? Dia kurang lebih 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Ya, berarti ini alat-alat tambahan ini oli Pak. Bahan bakar alat ini dari oli kotor, lalu kita menggunakan blower sebagai penghasil api untuk pemanas. Pak, kira-kira ini muat berapa banyak bag? Oh ya, kalau untuk tabung steamer ini dia muat 450 sampai 500 liter. Dia 3 kali lipat daripada alat steril sebelumnya yang menggunakan drum dan kompor mawar. Dia 3 kali lipat jumlahnya daripada drum. Sekarang kami akan menuju ke rumah jamur. Selamat menyaksikan. Sekarang kita semua bersama Pak Nois sudah ada di dalam tempat rumah jamur. Jadi kita akan melihat-lihat dan menyaksikan sekaligus panen produknya. Let's go. Baik, itu saja. Ini sekedar dari kelompok 2. Kami sudah menggali informasi dari Pak Nois selaku pengelola jamur tiram, dan kami juga sudah melihat-lihat produk dan alat-alat apa saja yang dipakai. Jadi sekaligus tadi kami sudah melakukan pemanenan sedikit jamur tiram. Jadi ini sekian dari video wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Lagi guys.